Perusahaan konstruksi milik pemerintah, Waskita Karya, harus menjual semua ruas tol miliknya hingga 2025. Langkah ini untuk menutup beban kredit investasi yang mencapai 50 hingga 54 triliun rupiah. Wakil Menteri BUMN, Kartiko Wirjoatmojo mencatat, utang PT Waskita Karya mencapai 90 triliun rupiah per September 2021. Kenapa tolnya dilepas? Memang karena kita berharap Waskita tidak lagi menjadi investor, tapi Waskita benar-benar kembali ke core konstruksinya, khususnya di beberapa sektor utama, yaitu di air, di jalan, dan kereta apian. Jadi memang nanti setelah tol-tol ini diselesaikan, sampai 2025 bertahap tol ini akan dilepas. Ada yang akan diambil BUMN lain, ada yang diambil swasta, ada yang diambil INA atau SWF. Tapi Waskita diharapkan 2025 nanti kembali ke core bisnis awalnya, Pak. Utang segunung ini berasal dari beban penugasan pemerintah dan pembelian jalan tol yang terlalu agresif. Pengamat BUMN, Toto Pranoto menilai, pandemi yang menghantam negeri ini membuat rencana bisnis Waskita terhambat dan pendapatannya anjlok. Kedepan, BUMN plat merah ini harus memperbaiki bisnisnya dan tidak mengandalkan utang. Konsep ini di atas kertas sebetulnya oke. Nah, problemnya kemudian pada saat proses divestasi dilakukan, maka Waskita kesulitan menemukan investor-investor yang cocok begitu ya untuk bisa membeli ruas tol yang sudah diselesaikan. Waskita perlu memperbaiki model bisnis ya yang bisa dilaksanakan supaya sustainabilitas perusahaan juga bisa lebih dipertahankan. Penjualan aset jalan tol oleh Waskita Karya mendesak dilakukan sebelum perseroan ambruk, mengingat jumlah utang dan kewajiban yang dibayar sudah menumpuk. Kondisi ini harusnya jadi evaluasi pemerintah dalam memberikan penugasan bagi BUMN. Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Setelah minggu lalu kita membahas mengenai kereta cepat. Nah, di minggu ini kita membahas mengenai Waskita Karya yang terlilit hutang segunung hingga berencana dalam tanda petik menjual jalan tol yang selama ini dibangun atas investasi dari perusahaan. Nah, tentu ini mengejutkan banyak pihak karena jalan tol yang mestinya akses strategis kemudian harus dalam tanda petik dijual. Nah, mengapa bisa sampai demikian? Untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai Waskita Karya terbelit utang, semua jalan tol dijualkah? Nah, untuk itu saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu narasumber saya yang ada di studio. Yang pertama ada anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Mas Dedi Yefri Sitorus. Mas Dedi, sehat? Boleh dipakai mic-nya Mas untuk bisa menyapa pemirsa. Harus terus sehat ya. Masih tetap bersemangat lah ya Mas. Oh, kita nggak semangat. Dan tentunya ini yang banyak orang menanti untuk bisa memberikan penjelasan lebih lanjut, benarkah tolnya dijual? Direktur Utama PT Waskita Karya Persero Tbk Bapak Destiawan Suwarjono. Pak Dirut, selamat malam. Selamat malam Mbak, selamat malam pemirsa. Sehat Pak Dirut? Alhamdulillah harus sehat ya, dan Pak. kita harus selalu sehat ya, semangat untuk bisa. Terima kasih sebelumnya Pak Dirut sudah berkenan hadir di Sama-sama, IBF. Mbak. Dan bersama saya juga ada Mas Derajat Wibowo, ekonom senior Indef. Mas Derajat, selamat malam. Selamat malam Mbak Brigita, selamat malam semuanya. Akhirnya setelah sekian lama Mas Derajat hadir di IBF. Hampir setahun ya. Iya. Dan tentunya terhubung melalui video conference ada Sekretaris Menteri BUMN periode 2005-2010, Bang Said Didu. Bang Said, selamat malam. Bang Said masih mute. Selamat malam. Nah, suaranya sudah terdengar. Terima kasih Bang Said sudah menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung juga bersama kami di sini, Bang Said. Ya, kita cari solusi untuk jalan tol. Baik, terima kasih Bang Said. Ini yang pertama harus kita klarifikasi karena di sini ada Pak Dirut, kita langsung ke Pak Dirut. Pak Dirut, banyak orang yang kemudian terkejut. Benar Waskita mau jual jalan tol, Pak. Silakan Pak Dirut. Terima kasih Mbak Brigita. Jadi konsep bisnis Waskita itu kan memang bisnis utamanya adalah konstruksi gitu ya. Dan cara memperoleh proyek itu kan ada dua jalan. Pertama adalah ikut tender biasa, normal gitu yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN maupun swasta. Yang kedua adalah ya dengan pengembangan bisnis. Jadi ini pengembangan bisnis yang kami lakukan adalah ya investasi jalan tol yang pada akhirnya nanti jasa konstruksinya akan mengerjakan pelaksanaan itu. Nah,
Waskita ini cukup banyak proyek yang pengembangan jalan tol itu karena penugasan yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan ruas-ruas tol di Jawa khususnya gitu ya. Nah, pada saat pandemi inilah yang proses pengembangan bisnis ini kan pada akhirnya nanti juga akan di recycling. Jadi sebetulnya bukan menjual aset yang dimiliki Waskita, tapi memang proses bisnis itu setelah selesai beroperasi ditawarkanlah supaya bisnis Waskita berputar dan uang yang ada di situ itu juga berputar gitu. Tapi karena pandemi inilah akhirnya semua jadi menumpuk dan ini yang membebani Waskita. Jadi kalau dibilang jalan tolnya dijual semua, ya memang tujuan awalnya begitu gitu. Nah, cuman karena pandemi ini sehingga kami harus menyelesaikan ini secara cepat. Karena kalau tidak cepat, beban utang yang ada, yang kami tanggung ini sangat besar. Dan ini kan akan membebani perusahaan. Jadi intinya itu, gitu Mbak. Mas. Berapa banyak sih Pak jalan tol yang kemudian nantinya akan Waskita itu memiliki 19 konsesi. Dengan panjang 1082 km. Ya. Dan ini dilaksanakan dalam jangka waktu ya 5 tahun lebih, mulai dari tahun 2015. Gitu ya. Nah ini cukup besar memang, cukup panjang dalam waktu yang singkat menyelesaikan ruas tol yang panjang itu. Nah saat ini karena sudah ada yang didivestasi, tinggal 13 ruas yang sebagian sudah beroperasi sepenuhnya dan sebagian harus kami selesaikan untuk supaya pertama pendapatan, yang kedua juga bisa ditawarkan kepada investor. Dan semuanya ini 19 ruas ini tidak 100% dimiliki Waskita ya. Jadi ada partner, jadi ada yang memang 100% tapi ada yang kurang dari 100%. Yang banyak kemudian orang bertanya-tanya Pak, kok utangnya banyak banget ya Pak? Iya, jadi bisnis konstruksi ini memang bukan cuma untuk investasi, tapi pada saat proyek-proyek yang kami dapatkan ini ada juga memerlukan modal kerja. Proyek pemerintah memang ada uang muka dan kemudian ada pembayaran. Tapi pada saat defisit cash flow, kami memerlukan dana pinjaman untuk menyelesaikan proyek-proyek itu. Jadi utang yang banyak ini bukan untuk tol semua, tapi sebagian itu adalah untuk modal kerja, untuk proyek-proyek yang lain gitu ya, yang nantinya akan dikembalikan setelah proyek-proyek itu selesai. Jadi pandemi ini memang menghambat penyelesaian proyek karena produktivitas menurun, pendapatan juga berkurang. Nah, pinjaman yang tadinya harus bisa segera dikembalikan karena pendapatan dari produksi itu ini tertunda dan ini yang menyebabkan beban itu. Tapi dari beban yang banyak, utang yang banyak itu ya hampir 50-50 lah. Sebagian yang tadi 54 itu untuk jalan tol, yang sisanya untuk modal kerja. Nah, modal kerja ini nanti akan kembali pada saat proyek-proyek dari pemerintah maupun BUMN dan swasta itu selesai. Jadi yang menjadi beban berat ini memang untuk pinjaman untuk investasi tol itu. Gitu. Baik, kita ke Bang Said. Bang Said. Ya. Iya. Bang Said, ini Bang Said sempat menyampaikan kalau ini nanti di dalam tanda petik dijual, dimungkinkan loh melanggar hukum. Ya, saya perlu jelaskan gini. Jadi bahwa saya ingin menyatakan semakin cepat Waskita keluar semakin bagus. Karena sebenarnya ini penugasan yang korban adalah Waskita. Karena dari awal kita menyatakan banyak sekali jalan tol yang tidak ekonomis tapi ditugaskan kepada BUMN untuk menyelesaikan. Dan tidak dilaksanakan sesuai dengan pasal 66 Undang-Undang BUMN. Pasal tersebut sangat jelas menyatakan apabila proyek tidak layak dan ditugaskan kepada BUMN, maka pemerintah harus mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan BUMN ditambah margin yang layak. Itu melanggar pasal 66 tersebut, sehingga yang jadi korban adalah BUMN karena tidak layak. Yang kedua, menurut saya ada perubahan. Tadi Pak Dirut sudah menyatakan, Pak Wamen sudah menyatakan bahwa memang
saya memang was-was pada saat BUMN konstruksi yang ahlinya jasa konstruksi diubah menjadi perusahaan investasi, malah menjadi developer. Itu yang saya was-was karena bukan di situ ahlinya BUMN konstruksi. Nah, yang saya katakan 3 undang-undang dilanggar begini. Undang-undang jalan tol sangat jelas menyatakan bahwa jalan tol itu harus dilelang agar mendapatkan tarif yang paling rendah dan waktu konsesi yang paling pendek. Penugasan ini tidak memakai lelang tersebut. Nah, sehingga menurut saya undang-undang ini dilanggar, akhirnya nanti masyarakat yang terbebani karena investasinya terlalu besar, maka tarifnya tinggi dan konsesinya lebih lama. Yang paling bahaya lagi karena ini dijual, berarti kalau waskita mengejar untung, tidak menjual rugi atau tidak menjual pas, dan pasti tidak menjual seperti itu, kalau investasinya sudah tinggi, terus orang yang membeli jalan tol tersebut, naikkan lagi harga, maka tarifnya pasti akan menjadi lebih tinggi lagi, dan waktu konsesinya menjadi lama. Akhirnya saya katakan, penugasan ini sudah menghancurkan BUMN, dan sudah menjadikan BUMN memberatkan masyarakat. Nah, undang-undang yang bisa dilanggar kedua, bahwa ini selalu menyatakan bahwa ini bukan penjualan aset. Mohon diingat bahwa BUMN konstruksi mendapatkan penyertaan modal negara untuk membangun jalan tol. Itu jelas-jelas uang negara langsung untuk pembangunan jalan tol. Dan aset negara yang digunakan BUMN juga adalah aset BUMN yang digunakan untuk membangun jalan tol. Termasuk menambah utang itu juga aset negara. Nah, kalau itu dijual, berarti menjual aset negara. Saya hanya mengingatkan Pak Dirut, tolong dibaca pasal 2 Undang-Undang Keuangan Negara, bahwa yang dimaksud aset negara itu adalah termasuk fasilitas atau hak tagih, termasuk konsesi yang diberikan negara kepada BUMN atau kepada pihak lain, itu adalah aset negara. Jadi jangan menyatakan bahwa jalan tol, jalan yang milik negara, konsesinya bukan aset negara. Konsesi dari negara adalah aset negara. Jadi, harus diingat bahwa pelepasan aset di BUMN itu harus melalui proses persetujuan DPR, persetujuan Menteri Keuangan, dan ada peraturan pemerintah. Jadi saya mengingatkan was-was, ada wilayah abu-abu tentang pelepasan jalan tol Jasa Marga. Ada wilayah abu-abu. Nah, undang yang ketiga adalah Undang-Undang Keuangan Negara, bahwa itu jelas, bahwa yang saya jelaskan tadi, coba diingat pasal 2 itu di Undang-Undang Negara, bahwa itu adalah termasuk aset negara. Jadi saya hanya mengingatkan jangan sampai Bapak Dirut menjadi nanti masalah di kemudian hari karena mengabaikan ini. Saya juga menitip pada DPR, tolong diawasi ini. Jangan menyatakan seakan-akan ini bukan aset negara. Itu bisa perdebatan hukum. Jadi itu saya katakan, tapi saya mendukung bahwa waskita harus keluar segera untuk kembali ke core bisnisnya. Dan saya berharap BUMN jangan lagi jadi korban penugasan oleh pemerintah dari proyek-proyek yang tidak layak dan menyebabkan BUMN bangkrut karena tidak menggunakan secara utuh pasal 66 Undang-Undang BUMN. Banyak BUMN jadi korban seperti ini. Semoga bisa diselesaikan. Itu saya pikir, Mbak. Ya, baik. Lalu bagaimana supaya wilayah abu-abu ini tidak kemudian menyulitkan banyak orang? Nanti kita tanya sama Bang Dendri sesaat lagi, tetaplah bersama kami.